Sahabat Investor Trust, selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2 Mei 2025. Merujuk pada tema Hardiknas tahun ini, partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kami mengajak Anda untuk merenungkan sejenak beberapa fakta. Bagaimana kondisi pendidikan Indonesia hari ini? Apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda kita? Tantangan generasi muda hari ini bukan kecil, sungguh tidak sederhana. Sedikitnya ada 6 tantangan yang dihadapi generasi muda. Pertama, kecanduan terhadap media sosial. Setiap detik, menit scroll tanpa henti sosial media. Sangat terkena FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, jadi selalu update statusnya, melihat sosmed, waktu habis di sana. Tekanan sosial cukup besar. Paparan konten negatif seperti hoax, kekerasan, dan pornografi bertebaran di sosial media. Berhati-hati tentang fakta ini. Karena semuanya berdampak langsung pada kesehatan mental dan waktu belajar generasi muda. Siswa SD, SLTP, SLT, bahkan perguruan tinggi. Bahkan mereka yang sudah mulai bekerja, waktu habis di sosmed. Kedua, jeratan pinjaman online atau pinjol. Ini gara-gara gaya hidup yang besar pasak dari tiang, yang konsumtif, dan minimnya literasi keuangan menjadikan begitu banyak anak muda yang terjebak dalam lilitan utang. Pinjol ilegal kini merajalela lewat aplikasi yang tersembunyi. Tantangan ketiga, judol atau judi online. Data PPATK menunjukkan 197.000 anak-anak ikut judol pada tahun 2024 dengan transaksi yang spektakuler, yaitu mencapai 293 miliar. Itu anak-anak loh yang melakukan transaksi. Dan bagaimana dampaknya? Terjadi putus sekolah, tekanan psikologis, hingga kejahatan seperti pencurian, penipuan, bahkan pembunuhan. Tantangan keempat adalah narkotika, narkoba, dan zat adiktif lainnya yang kini dikemas dengan berbagai bentuk. Banyak kamuflase, seperti menyelundupkan zat adiktif narkotika dalam permen, dalam kopi, dalam vape, dan berbagai macam barang yang diperjualbelikan kepada anak-anak dari TK, SD, sampai SMA. Tantangan kelima adalah keterlambatan penguasaan teknologi. Kita sudah di zaman teknologi, zaman artificial intelligence. Kita menggunakannya, tetapi teknologi yang paling mutakhir kita keteteran. Kita hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi. Padahal dunia kerja kini semakin menuntut penggunaan artificial intelligence, coding, dan otomatisasi. Tantangan keenam adalah masalah mentalitas anak muda dan literasi. Kita menghadapi generasi muda yang mentalnya lembek, rapuh, seperti kerupuk, mudah menyerah, ingin serba instan, ingin cepat sukses, tidak sabar menunggu proses. Sahabat Investor Trust, hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa skor Indonesia dalam matematika, sains, dan membaca itu termasuk yang rendah, bahkan di kalangan ASEAN sekalipun. Kita melihat infografis berikut. Ini PISA tahun 2022. PISA itu adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Ini adalah studi yang dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia. Skor PISA Indonesia tertinggal jauh dari beberapa negara tetangga di ASEAN. Kita melihat tertinggi adalah Singapura. Unggul di matematika, sains, dan membaca. Kedua, Vietnam.
Ketiga, Brunei Darussalam. Malaysia di atas kita. 2 tingkat atas kita. Kemudian Thailand. Nah, kemudian Indonesia. Indonesia skor matematika cuma 366. Bayangkan yang paling atas Singapura 575. Skor sains kita cuma 383. Ya nomor 1 Singapura 561. Dan kemampuan membaca cuma 359. Jauh dari nomor 1 543. Sahabat Investor Trust, selain PISA, indikator lain juga rendah, yaitu IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Pada tahun 2024, kita bisa melihat infografis ini, di mana posisi provinsi-provinsi di Indonesia. Jadi pada tahun 2024, IPLM Indonesia itu 73,52. Memang di atas target nasional 71,4, tetapi itu termasuk rendah di antara negara-negara. Kalau kita lihat di Indonesia, ini tidak merata. Nah, saya lihat tunjukkan warna ya. Kalau warna hijau berarti sudah bagus. Dia udah mencapai 88, di atas 88 lah. 88. Di statistik 88,2. Itu sudah warna biru ya. Nah, warna putih itu lumayan. Warna kuning itu sudah berbahaya. Nah, yang jelek merah. Nah, ini. Jadi bergerak dari merah 50-an sampai 88. Ini fakta indeks indeks pembangunan literasi masyarakat di Indonesia menurut provinsi. Ini harus diperbaiki dan sesuai dengan tema Hardiknas 2025 tentang partisipasi semesta, maka kita coba melihat bagaimana sebaiknya partisipasi itu. Apa yang harus kita lakukan? Tema Hardiknas mengajak seluruh bangsa, pemerintah, penyelenggara negara ya, bukan cuma eksekutif tapi juga legislatif, yudikatif, itu penyelenggara negara, sekolah, keluarga, dunia usaha, media, dan masyarakat. Itu bergerak bersama-sama dalam semangat Indonesia Incorporated. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran pendidikan 20% benar-benar tepat sasaran, yaitu untuk kegiatan pendidikan, bukan untuk yang lain-lain. Daerah 3T itu harus menjadi perhatian, yaitu wilayah yang terluar, itu harus menjadi perhatian. Harus menjadi prioritas. Mereka yang rentan harus menjadi prioritas, yang merah-merah tadi yang di infografis tadi. Sekolah dan guru itu wajib menghadirkan kurikulum yang adaptif, yang membentuk karakter, yang mengajar anak-anak itu mengerti digital, bisa menggunakan digital dengan baik. Yang betul-betul mengajak keterampilan, yaitu ada vokasional. Bukan hanya ujian saja. Tapi mereka dididik dalam sebuah pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis proyek-proyek. Agar begitu mereka tamat, mereka punya keterampilan untuk bekerja. Yang berikut, tadi saya sebutkan penyelenggara negara, sekolah, kemudian keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam pendidikan. Itu adalah hukum besi. Keluarga harus menjadi pendidik utama. Keluarga, ayah, ibu harus mendampingi anaknya belajar. Menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai Indonesia, kejujuran, kedisiplinan, bagaimana minat membaca mereka. Itu ditanamkan dalam keluarga. Itu tanggung jawab keluarga. Jangan menyerahkan ke orang lain. Keluarga harus mengawasi anak-anak menggunakan gadget secara benar, secara bertanggung jawab. Memang tidak boleh melarang membabi buta, tetapi beritahu ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Dan pakai jam. Jangan satu hari melepaskan anak-anak itu menggunakan gadgetnya. Atau berjam-jam, dalam kamar lagi. Dunia usaha, ini yang keempat. Dunia usaha harus berperan. Menyediakan fasilitas untuk magang. Biarlah anak-anak sekolah kita magang di perusahaan Anda. Berilah pelatihan vokasi. Bahkan memberikan beasiswa. Kurikulum sekolah harus nyambung dengan kebutuhan industri. Yang namanya link and match.
Sekarang itu pendidikan kita link kemana, match kemana, tidak link and match. Kemudian peran media dan masyarakat. Saya mengkritik diri, otokritik kami orang media. Harus mengangkat juga kisah inspiratif dunia pendidikan. Kebanyakan literasi, kemampuan Indonesia, anak-anak muda dalam menguasai digital, dan juga keamanan digital. Itu di literasi. Kemudian juga mendidik anak-anak supaya jangan bullying. Dan juga kemampuan anak-anak untuk anti bullying. Karena bullying kita nggak bisa mencegah 100%, tidak ada. Tapi kalau ada bullying, harus ada kemampuan untuk menghadapinya. Jadilah mentor, pengajar, donatur. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, setiap space di bumi Indonesia itu adalah ruang belajar. Dan setiap orang, apalagi sudah masa usia dewasa, adalah guru bagi yang lainnya. Ingat, pendidikan bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas orang tua, tapi tugas kita semua. Marilah kita mendidik, memberi pengaruh positif dari orang sekitar kita. Apa yang harus kita persiapkan untuk generasi muda? Untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan, generasi muda harus diberi bekal. Dan mereka juga harus membekali diri dari sekarang. Pertama, literasi dasar. Membaca, menulis, berhitung, sains, dan literasi digital. Itu sudah harus dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan ini yang di luar itu digital. Jadi teknis kita kuasai, tapi jangan lupa 4C. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Jadi punya kemampuan daya kritis. Jadi informasi bertebaran datang seperti air bah. Anak-anak itu punya kemampuan untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hoax, mana yang edit hasil editing, mana yang betul-betul fakta. Jadi voice dan noise dalam hidup ini itu berkelindan. Seperti deru campur debu. Kita harus bisa tahu mana sebetulnya voice, mana yang cuma noise. Kemudian harus punya kreativitas. Anak-anak dirangsang mempunyai kreativitas. Dari kecil mereka diberikan permainan untuk merangsang creativity. Kemudian kemampuan komunikasi dilatih. Setiap orang harus punya kemampuan berkomunikasi dengan sesama. Manusia itu nggak bisa sepintar apapun dia. Tidak mungkin dia hidup sendiri. No man is an island. Manusia bukan seperti pulau yang tidak bergerak. Tapi dia harus berinteraksi. Dan manusia hanya bisa bertumbuh menjadi manusia paripurna kalau dia berkomunikasi. Dan kemudian kolaborasi. Itu sesuai dengan jiwa bangsa kita. Yaitu gotong royong. Kita harus membangun bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Itu adalah kolaborasi. Yang ketiga, para sahabat investor trust. Anak-anak harus dari sekarang menguasai teknologi. Harus menguasai coding, menguasai big data, dan juga menguasai cyber security. Jangan sampai HP-nya dihack, laptopnya dihack, digitalnya dihack, dan dia tidak tahu apa-apapun juga. Ini harus dilatih. Kemudian, anak-anak dilatih punya karakter yang tangguh. Mereka harus punya integritas, punya ketekunan, punya semangat kebangsaan. Dan mindset mereka bertumbuh, growth mindset. Yang kelima, literasi finansial. Ini penting. Bagaimana Anda bisa menjadi generasi emas pada tahun 2045. Kalau dari sekarang Anda tidak belajar tentang financial literacy, mengerti tentang keuangan, mengelola keuangan, Anda harus mulai berlatih mengelola keuangan, memahami ekonomi digital, dan siap menghadapi disrupsi pekerjaan. Artinya, kalau Anda di PHK hari ini, Anda bisa bekerja bersama orang lain maupun bekerja sendiri. Dan keenam, jagalah kesehatan Anda. Kesehatan fisik, kesehatan mental. Makanlah, konsumsilah yang makanan bergizi. Jangan terlalu makanan-makanan kemasan yang kita tidak tahu apa kandungannya. Berolahraga teratur, tidur yang cukup, jangan begadang.
tidur minimal 7 jam. Dan untuk anak muda, control your temper. Kontrollah emosi Anda. Jadilah pribadi yang tenang. Percaya diri, tidak impulsif. Hanya orang yang tenang, sabar, percaya diri, itu menjadi pemenang. Sahabat Investor Trust, Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremoni saja. Ini adalah momentum untuk refleksi dan ajakan kita semua untuk bertumbuh, untuk memperhatikan generasi muda, agar kelak kita memiliki generasi muda, generasi baru yang betul-betul generasi emas. Mari menjaga dan menyiapkan diri kita untuk memiliki kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan finansial. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Saya Primus dari Mulu, sampai jumpa pada episode berikutnya.